Kita ke contoh yang selanjutnya. Contohnya sama, kita diminta menentukan dan mengklasifikasikan titik stabilnya, titik seimbang, titik stasionernya dari X Y sama dengan X pangkat 3. Jadi sama, kita tetap ini pedomannya ya, baru hasil dari turunan pertama ini kita buat sama dengan 0. Nanti kita dari sini cari X-nya berapa. Ternyata kan dari sini 3X kuadrat sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0. Jadi setelah kita dapat X-nya sama dengan 0, kita masukkan ke uji pertama. Jadi kita turunkan untuk kedua kalinya ya. 3X kuadrat ini kita turunkan lagi. Hasil turunannya adalah 6X ya. Nah, 6X berarti 6X-nya itu kita apa lagi? Jadi kita di sini ya. Nah, turunannya itu, ini kan hasil turunannya kan dapatnya 0 ya. Karena di sini 0, nggak seperti ini tadi. Ini kan hasilnya kelihatan ya, hasil turunannya kan masukin ke sini ya. Itu X sama dengan 0, masukkan ke persamaan, ke hasil turunan kedua, hasilnya segini. Nah, kalau ini X sama dengan 0 yang kita masukkan ke sini, hasilnya tetap 0. Jadi 6 kali 0 tetap 0 hasilnya, maka kita kan di sini berarti gagal gitu ya. Gagallah si tes yang pertama. Jadi karena tes yang pertama gagal, kita nggak bisa nentuin, nggak bisa lanjutin gitu ya, menentukannya. Tapi kita bisa dengan uji yang kedua. Jadi ini uji kedua kita lakukan karena di yang pertama tidak berlaku. Tidak berlaku ya. Jadi kita masukkan, kan tadi disuruh yang ketentuannya adalah yang ini. Nih, ketentuannya yang ini ya, uji kedua. Ini kan tadi kalau misalnya tidak berlaku katanya, berarti udah kita nggak bisa melanjuti pakai ini. Maka harus dilakukan uji yang berikutnya. Maksudnya uji ini nggak bisa kita nentukan ini ya, minimum atau maksimumnya, karena hasilnya 0. Jadi nggak bisa lanjutin untuk penentuannya. Tapi bisa menggunakan yang lain gitu ya, uji keduanya yang ini. Jadi ini kan kita harus menentukan dua nilai X pada sisi kiri dan kanan. Jadi di sini kita tentukan sisi kiri dan kanannya. Kita ambil aja nilainya, terserah berapa, yang penting kiri dan kanan sama gitu ya. Ini kan kita ambil yang nilai X-nya itu minus 0,5 untuk yang kiri, yang kanan berarti 0,5. Jadi bebas, bisa 1 juga bisa, 0,2 juga bisa gitu ya. Jadi pokoknya kiri dan kanan sama. Terus kita turunkan hasil yang persamaan ini. Hasil persamaan yang dari soal, turunan pertamanya yang ini tadi ya. Hasil turunan pertamanya itu kan 3X kuadrat. Nah, ini yang kita masukkan ke masing-masing ya, yang ke kiri dan ke kanan. Hasilnya berapa nanti yang diperoleh. Jadi 3X pangkat 2. Kan tadi ini minus 0,5. Kita kuadratkan terus dikali dengan 3. Pokoknya X di sini gantikan sama yang kita ini tadi ya, kita misalkan, kita ambil nilainya terserah, apa yang penting kiri dan kanannya sama. Kemudian ini yang kanannya juga 3 dikali 0,5 pangkat 2. Jadi ternyata kiri dan kanan sama-sama dapat 0,75. Jadi ini artinya lebih besar dari 0 ya. Kalau lebih besar dari 0 berarti kan hasilnya positif, berarti titiknya adalah titik yang negatif ya, titiknya negatif. Jadi kita dapat di sini, nah tandanya sama, karena itu titik stasionernya, ini karena titik yang kiri dan kanannya sama, jadi titiknya infleksi ya. Kalau yang ini kan ketentuannya jika seperti ini. Jika yang kiri dan kanan berbeda, kalau sama berarti titiknya infleksi. Oke. Jadi seperti itu ya. Untuk yang contoh selanjutnya, contoh yang kedua.